Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Biologi akan membahas video pembelajaran dengan tema pencemaran lingkungan. Saya Sutnisari Lawer. Dan saya Gisna Parangi. Dan saya Nunung Parasaja. Dan saya Fitriani Anwar. Dan saya Nursila Dauma. Selamat menyaksikan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi. Jadi pencemaran lingkungan dibagi atas 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang selanjutnya adalah pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tetapi air dapat dengan mudah terkontaminasi oleh aktivitas manusia. Air banyak digunakan oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam, sehingga dengan mudah dapat tercemar. Ada 6 contoh pencemaran air. Yang pertama, menjadi serangan penyakit. Yang kedua, bisa menyebabkan banjir. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Yang keempat, pencemaran tanah dan air tanah. Yang kelima, penurunan kualitas air. Yang keenam, menimbulkan bau tak sedap. Jenis-jenis bahan pencemaran. 1. Pencemaran bahan buangan padat. 2. Bahan buangan organik. 3. Bahan buangan anorganik. 4. Bahan buangan olahan bahan makanan. 5. Bahan buangan cairan berminyak. 6. Bahan buangan zat kimia. Pengaruh limbah terhadap kualitas air. Pengaruh limbah terhadap kualitas air dibagi atas 3, yaitu 1. Sifat fisik air, 2. Sifat kimia air, 3. Sifat biologi air. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masalah lingkungan yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Polusi udara berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, hingga asap pembakaran kayu, dan sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan manusia. Yang pertama, asap dan hujan asam. Campuran antara polutan primer dan polutan sekunder dalam lapisan troposfer di bagian bawah akan mengakibatkan interaksi di antara kedua jenis polutan tersebut. Interaksi kedua jenis polutan dipengaruhi oleh sinar matahari, sehingga asap tersebut dinamakan asap fotokimia. 2. Pengaruh pencemaran udara terhadap iklim dan topografi. Tempat yang tinggi seperti pegunungan, gedung bertingkat tinggi di perkotaan dapat menghambat tiupan angin dan mencegah terjadinya pengenceran kandungan udara polutan, sehingga udara yang kotor masih dapat mencemari udara kota. Pada waktu siang, sinar matahari menghangatkan udara di permukaan bumi. Udara panas tersebut akan merambat ke atas, sehingga udara yang mengandung polutan di permukaan bumi akan terbawa ke atas ke dalam troposfer. Selanjutnya ialah pengaruh pencemaran udara terhadap lapisan ozon. Bahan kimia ini untuk proses pendingin ruangan air conditioner atau AC ialah klorofluorokarbon atau CFC
atau yang populer disebut freon, yang telah dikembangkan sejak penemuannya di tahun 1930. Bahan ini sangat stabil, tidak berbau, tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan bahkan tidak korosif, sehingga sangat baik untuk pendingin ruangan dan kulkas. Dengan digunakannya bahan kimia yang sangat menguntungkan tersebut, secara besar-besaran maka CVC bocor ke udara sangat mungkin terjadi, misalnya penyemprotan ruangan, kebocoran kulkas, dan air conditioner, serta pembakaran busa plastik. Dengan demikian, CVC terbebas ke udara dan bergerak ke lapisan stratosfer. Dan selanjutnya ialah pengaruh lubang ozon terhadap kehidupan. Dengan berkurangnya lapisan ozon dalam stratosfer, maka radiasi sinar ultraviolet lebih banyak sampai ke permukaan bumi. Badan Proteksi Lingkungan IPA memperkirakan 5% ozon yang berkurang akan dapat menyebabkan gangguan pada makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, lebih banyak kanker sel basah dan sel squamous, tetapi akan segera sembuh bila cepat diobati. Yang kedua, lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang sering berakibat fatal dan menyebabkan kematian tiap tahun. Yang ketiga, menaikkan kasus katarak pada mata, kulit terbakar matahari, dan kanker mata pada sapi. Selanjutnya, upaya mencegah terjadinya pemanasan global. Tanda-tanda pemanasan global sebetulnya sudah mulai terasa pada kurun waktu belakangan ini. Dari hal tersebut diakibatkan oleh beberapa hal yang terlihat nyata dalam kehidupan kita. Misalnya, kenaikan harga beberapa jenis makanan yang diakibatkan oleh terbatasnya lahan yang dapat ditanami setelah bencana banjir. Selanjutnya, 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Selanjutnya, sifat-sifat tanah. Tanah merupakan campuran dari bagian mineral, bahan organik, dan air yang dapat mendukung kehidupan tanaman. Tanah umumnya mempunyai struktur yang lepas dan mengandung bahan-bahan padat dan organ-organ udara. Selanjutnya, air dan udara dalam tanah. Sejumlah besar air diperlukan untuk memproduksi sebagian besar bahan-bahan tanaman. Misalnya, beberapa ratus kilogram air diperlukan untuk memproduksi 1 kilogram jerami kering. Yang terakhir, bahan-bahan anorganik dalam tanah. Selain senyawa organik, tanah pula mengandung pula bahan-bahan anorganik seperti nitrogen, fosfor, kalium yang kandungannya kadang jauh berbeda antara tanah yang satu dengan tanah yang lain. Nitrogen merupakan salah satu komponen esensial dari protein dan bahan-bahan hidup lainnya. Sekian dari video pembelajaran kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.